ini segera harus melindungi. Apa artinya negara ini? Kalau negara tidak bisa melindungi orang yang baik dan yang benar, negara malah dengan cara seperti melindungi orang jahat. Aparat bertindak di luar dari ketentuan hukum dan undang-undang. Nah, jadi kalau memang seperti ini, saya mendesak Kapolri segera mencopot bila perlu memproses Kapolda dan jajaran bawahnya. Kalau jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kepada semua Nusantara, selamat siang. Saya hari ini berada di satu tempat di mana beberapa hari yang lalu saya membaca di sejumlah media terkait dengan kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah. Ada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah penegakan hukum yang terlihat dari bacaan-bacaan saya di media itu rada aneh, karena ada seorang yang memang seharusnya mendapat perlakuan secara adil, di mana hukum itu tegak untuk melindungi yang lemah, melindungi mencari keadilan. Lalu kemudian setelah saya membaca-baca, saya mendapat nomor kontak dengan pengacaranya, Bapak Dr. Ahmad Taufik SHMH MPD yang berkantor di Kalimantan Tengah, sudah mendapat izin untuk menyampaikan ini kepada pihak publik bahwa ada keanehan dan keganjilan hukum yang terjadi menyangkut kasus yang menimpa, kalau saya bacaan saya ini, Bapak Hokim atau Aceh bin Iksan. Nah, ini kan ada persoalan yang menurut saya, telah saya pelajari, saya baca dari bahan-bahan yang sampai ke saya, bahwa ada perlakuan tidak adil, di mana polisi menurut saya bertindak kurang adil. Polisi seolah-olah membela orang penjahat. Jadi ini kan mestinya sebagai institusi kepolisian yang dimana di situ Kapolri dengan moto presisi, kemudian polisi itu adalah tugasnya melayani, melindungi, dan mengayomi. Nah, ini yang terjadi pada Pak Aceh bin Iksan atau Pak Hokim ini malah sebaliknya. Dari bacaan saya, beliau ini memiliki lahan sawit 7 hektar. Lalu kemudian beliau ini seolah-olah dipersekusi, dikriminalisasi, sehingga akan nampak benang merah dari bacaan saya ini bahwa lahan ini akan diambil alih oleh grup Alvin dan kawan-kawan. Di sinilah barangkali saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan, sehingga di sini terlihat seolah-olah kepolisian setempat, baik Polda Kalimantan Tengah, Polres Kota Waringin Timur, Polsek Pundu, dan Pospol Pelantara ini seolah berpihak. Nah, ini barangkali makanya saya mendapat juga ini ada pengaduan ke Kadif Propam Polri. Ini dari pengacara langsung dari Pak Taufik ke saya, sehingga dengan demikian kami ingin cinta polisi. Kami ingin polisi itu harus tegak di atas ketentuan undang-undang. Siapa lagi yang akan kita gambarkan penegak hukum kalau polisi sendiri berpihak? Nah, saya melihat dalam konteks ini ada ketidakadilan dalam penanganan persoalan ini. Jadi Pak Hakim ini, Pak Aceh ini, Pak Hokim ini korban, beliau dikorban. Tapi sekarang seolah beliau ini bahkan sempat ditahan 60 hari, ditahan, kemudian lahannya mau diambil dengan modus ada sertifikat 14 sertifikat. Lalu kemudian dengan itu diakui di dalam penahanan itu menjadi 38 sertifikat. Ini jelas-jelas semuanya tergambar di sini. Nah, semuanya terbaca di sini. Nah, oleh sebab itu saya kesempatan hari ini saya minta kalau ternyata Polda Kalimantan Tengah dan jajaran bawahnya, Polres dan Polsek tidak bisa copot, copot proses mereka. Jadi oleh sebab itu wajar itu adalah institusi kepolisian di mana yang bertindak itu adalah Kadif Propam. Nah, jadi saya sekali lagi surat kepada Kadif Propam tanggal 3 September ini, tolong Kadif Propam yang baru ini jangan lagi seperti Ferdy Sambo. Ferdy Sambo. Kan kita semua sudah tahu tuh, sekarang Kadif Propam Ferdy Sambo sudah masuk penjara. Nah, kita ingin
polisi yang tegak kepada keadilan, kepada hukum, sehingga orang seperti Pak Hakim ini itu mendapat perlindungan bahwa hukum ada, negaranya ada. Jangan sampai hukum rusak diakibatkan oleh perilaku para penegak hukum yang keliru tadi itu. Itulah. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa sampai ini dibawa ke Mabes Polri? Ini keyakinan saya bahwa penanganan di kepolisian setempat itu jangan bertanya. Jadi sekali kesempatan ini saya minta agar Mabes Polri memberikan perlindungan hukum kepada Pak Hakim atau Pak Aceh Biksan ini, supaya benar-benar beliau itu yang selama ini di penjara tanpa salah, mintain duit, direkayasa lahannya mau diambil. Ini kan bagaimana negara hukum seperti ini? Gitu loh. Kalau seperti ini kita anggap bahwa ini negara mafia dia, di mana penjahat dilindungi oleh aparat. Ini nggak boleh terjadi. Jadi sekaligus saya minta pihak kepolisian jangan cuma-cuma kalau ternyata memang Alvin dan teman tangkap mereka. Itulah, tangkap mereka. Kalau itu bacaan saya di sini. Nah, jadi jelas sekalian yang berbahagia, saudara, dimanapun saya mendesak Kepolisian Republik Indonesia agar presisi bertindak sesuai dengan aturan. Komisi 3 DPR yang sesuai dengan tulisan suratnya ini, kemudian Ketua Kompolnas, juga Menteri Koordinator Menko Bang Saudara Profesor Dr. Mahfud MD, ya Kapolri, Kepala Divisi Propam, ini segera harus melindungi. Apa artinya negara ini? Kalau negara tidak bisa melindungi orang yang baik dan yang benar, negara malah dengan cara seperti melindungi orang yang jahat. Apalagi bertindak di luar dari ketentuan hukum dan undang-undang. Nah, jadi kalau memang seperti ini, saya mendesak Kapolri segera mencopot bila perlu memproses Kapolda dan jajaran bawahnya. Kalau jelas ini, baik dari pidana maupun perdata, beliau dia yang benar. Lah, negara ini kan dibangun untuk membela orang yang benar, bukan membela orang yang zalim, yang salah gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan kepada Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabar Eskrim, ya begitu juga dengan Kadif Propam, segera bertindak, segera ambil alih ini, karena ini adalah ujian dari kepolisian juga. Jadi kalau kepolisian tidak bisa seperti ini, gimana? Orang mencari kemana lagi? Pak Kim ini akan kemana lagi dia? Itulah diharapkan segera diberikan. Jangan sampai kemudian aparat hukum di daerah itu sewenang-wenang dia. Jangan sampai polisi memberikan backing. Ini kan jelas tidak ada semacam benang merah bahwa ada perlindungan kepada penjahat. Contoh apa? Mereka yang di lapangan itu datang mencuri, ditangkap, tapi kemudian dilepas, kemudian barang bukti juga dihilangkan. Malah pelapornya itu sesuai dengan yang saya baca itu, pelapornya itu malah dia juga tersangka. Jadi sekali lagi ini adalah jelas-jelas adalah protek atau perlindungan yang salah dari pihak kepolisian. Nah, ini kan kita bisa menduga, oh jangan-jangan kepolisian ikut bermain di sini, gitu. Ini juga percaya kalau seperti ini yang terjadi. Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian perlindungan hukum kepada apa yang saya baca di sini, sebagai pengamat juga aktivis itu melihat bahwa ada yang aneh dan janggal dalam penanganan hukum terhadap Pak Kim ini sendiri. Oleh sebab itu, saya mendesak Kepolisian Republik Indonesia, saya mendesak Komisi 3 DPR, jangan sampai nasib ini terzolimi terus-terus, tertekan. Padahal beliau jelas bagaimana dalam berusaha, beliau membuka lahan sawit, kemudian di situ memberikan pendapatan kepada daerah, kemudian memberikan lapangan pekerjaan, kemudian juga membayar pajak. Lah, ini kan negara harus melindungi seperti ini. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan berarti memang negara lalai, negara ada dan aparatur bisa turut ambil bertanggung jawab dalam persoalan seperti ini. Jadi sekali lagi saya mendesak Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolri segera menindak aparat yang brengsek ini seperti ini. Ini nggak bisa. Kalau ini terwir, ya jelas kita akan menjadi negara mafia. Itu tidak bisa, tidak boleh terjadi lagi. Ya. Sebagaimana tempat-tempat yang lain, gitu. Jadi saya berharap ini juga mendapat atensi dari Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, atensi dari Menko Polhukam, Mahfud MD, atensi dari Komisi 3, itu Ketua Komisi itu membawa Pak Joto, dengarnya ini. Jadi sebenarnya ini tidak dapat pasti dengarnya. Begitu juga Kompolnas, dan saya minta kalau kemudian
kemudian Polda Kalimantan Tengah tidak bisa bertindak adil, ya bisa dicopot ya. Masih banyak dulu yang lain yang bagus gitu. Copot Kapolda, copot Kapolres, copot di jalan di bawahnya. Karena apa? Jelas-jelas dari apa yang saya dapatkan ini dan dari informasi media, ternyata Pak Kim ini adalah orang yang terzalimi. Padahal negara harus melindungi orang-orang siapapun dia. Namanya orang Indonesia, dia punya harus mendapatkan perlakuan hukum dan keadilan yang sama dimanapun dia. Jadi sekali lagi, saya meminta pada saudara Kapolri, ya Jenderal Sigit, agar supaya memberikan atensi penuh. Ini mencederai, mencoreng muka kepolisian di Indonesia. Jika ada aparat-aparat di kepolisian, di polda-polda daerah yang punya tindakan seperti ini. Dan saya tangani banyak juga. Selain dari Kalimantan ini banyak juga ya. Selain dari Kalimantan Tengah ini ada juga perlakuan-perlakuan yang lain. Seperti yang pernah saya tangani di kepolisian Polda Jawa Timur, misalnya kan seperti itu. Jadi sekali lagi, saya sebagai anak bangsa mencintai polisi, mencintai publik ini, mencintai tidak boleh ada satupun warga yang terzalimi. Kalau kita bicara negara hukum, setiap orang punya hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama, mendapatkan keadilan. Dengan hukum dan keadilan yang sama, dia akan membangun kehidupan yang aman, sejahtera, ekonomi bisa berkembang, ya akan rakyat sejahtera. Kalau hukum dan keadilan itu tegak. Jika tidak, ini bisa membangkitkan persoalan di Kalimantan Tengah ini jangan sampai menjadi samping kedua. Itu loh. Karena apa ini belinya sudah ada, di sana orang sudah potong. Masa orang yang datang itu ternyata kemudian korban, sudah ada korban jiwa. Jadi sekali lagi jangan sampai di situ ada warga pendatang, kemudian warga lokal diadu dalam kasus ini. Jadi sekaligus ini persoalan besar bagi kepolisian Indonesia, khususnya di Polda Kalimantan Tengah. Jangan sampai kedua terjadi lagi akibat penanganan yang salah dalam masalah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka.